Ya Pak Camat, ini saya kan kemarin janji ngelunasin yang hutang. Ini 30. Dan ini untuk yang mereka 1-2 juta per orang. Semuanya berarti 8 kan? 8. Jadi ini 2 juta per orang untuk bekal di rumah, bukan bekal beracara. Di dalam agama Islam, dikenal Umar bin Khattab. Pemimpin yang terkenal karena keberanian dan keadilannya dalam memutuskan suatu masalah. Pada kasus maling ayam yang terjadi di Subang, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, benar-benar meneladani sikap dan sifat Umar bin Khattab, seorang pria bernama Taryana, 37 tahun, tertangkap basah mencuri ayam, di sebuah peternakan di Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjung Siang, Subang pada Selasa malam, 1 April 2025, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, warga yang marah, melakukan aksi main hakim sendiri. Korban dipukuli dengan balok kayu dan bambu, bahkan ditembak dengan senapan angin. Korban sempat diseret sejauh 500 meter ke kantor desa dan kembali dianiaya. Hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi. Hasil autopsi menunjukkan, korban mengalami luka parah di kepala, rahang bawah remuk, serta pendarahan di otak, yang menjadi penyebab utama kematian. Polisi bergerak cepat, dan berhasil menangkap 8 orang warga, yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ke-8 pelaku berinisial YM, 33, YS, 26, INA, 21, R, 22, NPP, 25, NR, 24, K, 49, dan TS, 24. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senapan angin, balok kayu, bambu, dan pakaian korban. Para pelaku terancam pasal 170 ayat 2, ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, pasal tanggal 5 April 2025. Deddy Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Deddy Mulyadi mengunjungi istri almarhum Taryana di kediamannya, di Desa Sirap, Kecamatan Tanjung Siang. Nah, kemudian suaminya umur berapa? Umur 35. 35. Selama ini dia kerja apa? Parkiran di depan. Markir. Jadi ngambil uang dari parkiran di depan. Ya parkirnya parkir biasa mungkin ya. Nggak punya kerjaan tetap. Ya paling ojek. Yuk, saya ingin utang. Hah? Kan Ekonomi Pak. punya utang. Teteh Makanya harus terus jujur. terang. Angsuran. Ini terus terang ya. Makanya ibunya harus terus terang. Beban Sok. mingguan Pak. Kan siapa tahu saya bisa ikut meringankan bebannya. Makanya Ayo utang mah punya. Kan ngaikakeun ka suami. ibu nanggung sendiri hutang. Ibu punya hutang berapa? Sok jujur, teh jujur. Mingguan. 30 naon? 30 juta. Sekarang Bang Emoknya Bang Emok mana ibu pinjem? MBK. MBK teh singkatan dari ini harus jelas Bu, karena ini masih beresin. MBK. MBK. PNN. Ibu ke MBK punya hutang berapa? MBK 6 juta. 6 juta. PNN. Satu MBK seberapa? MBK seberapa? MBK. MBK itu sebenarnya 6 juta. Terus PNN. PNN berapa? 7 juta. Terus kemana lagi? Itu 8 juta. 8 juta. Ketiga ini. Oke, ya udah 3 ya. Oke, berarti kan masalah ibu harus selesai nih urusan hutang. Ya. Nanti ditangani oleh Pak Kanit ya. Pak Kanit, hutangnya saya bayar lunas semuanya ke Bang Emoknya. Ya. Siap. Nah itu artinya bahwa ibu beban hutangnya selesai. Ya. Terus ibu dagangnya nggak usah lagi pinjem Bang Emok. Ini modal dagangnya dari saya 5 juta. Ia mendengarkan cerita istri Taryana, yang menyebutkan bahwa suaminya selalu memberikan nafkah, meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah mendengarkan curhatannya, Deddy Mulyadi membantu melunasi utang keluarga Taryana, sebesar 30 juta rupiah di Bang Emok. Dan juga memberikan 5 juta rupiah untuk berdagang gorengan. Pada hari berikutnya, Deddy Mulyadi mempertemukan keluarga korban dan keluarga 8 pelaku penganiayaan, di kediamannya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
sedih. Eueuh nu usaha. Aduh. Dan usaha aja baga dosa utang gitu. Hutang naon? Emok biasa. Sabaraha? Nah itu mah sakedik 6 juta. Walah. Atuh geus Bang Emokna bebaskeun pan ditahan nu nginjemna ibu apa salaki? Abdi. Urut naon? Nya eta mah modal mebel gitu. Naser kayu. Modal mebel dari Bang Emo. Bisa untung. Sekarang sudah berapa kali ditahannya? 3. 4 hari ditahannya sudah 4 hari. Sudah nengok ibu? Belum nengok. Eueuh duit jeung nengokna. Boro-boro jeung neok ieu mah saha beas pisang saraeun di wae. Ini semua sudah ada pengacaranya belum? Belum. Ya, jadi gini, saya bantu dua-duanya, ya kan? Yang meninggal ini saya bantu karena bagaimanapun meninggal. Pembunuhan ya tidak bisa ditolerir. Baik pembunuhannya direncanakan atau tidak direncanakan, itu tidak boleh perbuatan itu terjadi. Tetapi karena ini kan masyarakat kecil, terdorong oleh emosi, kemudian punya tanggungan keluarga, punya tanggungan adik-adiknya, kan? Nanti pengacaranya saya siapin, nggak usah bayar. Jadi saya membantunya, itu nanti membantunya lewat pengacara. Kan prosedur hukumnya begitu, kan saya tidak bisa mengintervensi Kapolres, Kasat Serse, nggak bisa. Jadi membantunya lewat pengacara, ya. Jadi nanti biarkan pengacara yang melakukan pembelaan pada suami, anak, adik, ibu semua, ya. Ya mudah-mudahan aja bisa dibebas di pengadilan. Amin. Itu ya, ya teh ya. Mudah-mudahan bisa bebas di pengadilan. Gitu. Mudah-mudahan. Dan ini pelajaran ke depan, kebiasaan main hakim sendiri tidak boleh dilakukan. Nu leutik mah tong galak ka nu leutik, ripuh duanana. Gitu loh Pak. Jadi Bu, jadi nu leutik mah kieu lah nya, anu maling jelema leutik, paeh. Anu ngagebugan jelema leutik, paeh duanana. Nu leutik mah. Jadi kan tumpur. Ulah ngagugu hawa nafsu, sebab abadna lain beda abad baheula tahun 80 anu maling diarak di Balseman. Papan baheula mah maling kalapa teh di Taranjangan, di Balseman diarak, kalemur. Abadna geus beda, ayeuna mah geus abad era hukum. Jadi ya salah cek hukum bener cek hukum jeung tong boro urang rakyat leutik pan cek abdi ge kan, tentara polisi ge anak pejabat sawe ge salah mah dihukum ayeuna mah. Nya omong geus zaman media sosial geus teu bisa disumput-sumput ayeuna mah. Gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Ini Pak Camat saya. Ini. Itu maksudnya. Bukan, tolong Ibu ya. Ibu mah lain duit. Ya Pak Camat, ini saya kan kemarin janji ngelunasin yang hutang. Ini 30. Dan ini untuk yang mereka 1-2 juta per orang. Semuanya berarti 8 kan? 8. Jadi ini 2 juta per orang untuk bekal di rumah, bukan bekal beracara. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu di rumahnya perlu makan. Ya Bu? Perlu sekolah anak-anaknya. Nanti mulai Rabu masuk sekolah. Kan harus hidup. Jangan sampai ibu nanti pinjem uang kanan kiri untuk biaya. Nah, untuk suami atau saudaranya yang di Polres, ibu nggak usah ngeluarin biaya apapun. Biar kita yang menanganin, ya. Biar kita yang menanganin, nggak usah ngeluarin biaya apapun. Ibu tenang aja. Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi memberikan bantuan uang tunai kepada masing-masing keluarga tersangka 2 juta rupiah dan memberikan bantuan hukum dengan menyediakan pengacara. Dedi Mulyadi pun berusaha mencari pemahaman atas tindakan para pelaku yang merupakan pekerja perusahaan peternakan ayam dan masyarakat sekitar, bahwa kejadian tersebut terjadi karena emosi sesaat setelah memergoki pencuri ayam dan tanpa unsur kesengajaan. Untuk itu ia berharap upaya saling memaafkan ini dapat meringankan proses hukum yang sedang berjalan. Dedi Mulyadi menunjukkan kepedulian terhadap kedua belah pihak dalam kasus ini. Ia memberikan bantuan konkret kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan juga kepada keluarga pelaku. Dan ia berupaya memediasi
serta mencari pemahaman di antara keluarga korban dan pelaku, sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bukankah ini sikap yang diteladani dari seorang Umar bin Khattab? Jawa Barat sungguh beruntung mempunyai pemimpin seperti Deddy Mulyadi.